Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para sahabat komikers. Kali ini Mimin mau membacakan komik literasi yang berjudul Pesan Botol Pak Bakri. Nah, seperti apa keseruan dalam cerita ini? Silakan kalian yang baru berkunjung di channel ini tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda loncengnya agar Mimin setiap kali mengupload video kalianlah yang mendapatkan notif pertama kali. Oke, seperti apa keseruannya? Mari kita baca dan simak sampai habis. Mentari pagi bersinar cerah di desa Sukoharjo. Kira-kira pukul 6 pagi, Pak Bakri pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Ida, Ida, di mana kamu? Aku pulang, Ida. Oh, indahnya Ida, burung-burung berkicau, kata si Pak Bakri, teman-teman. Dan sang istri pun menyambut kedatangan sang suami. Lalu istrinya berkata, "Aduh, bapak kok mabuk lagi? Ibu malu, Pak. Ibu malu." Itu kata sang istri Pak Bakri, teman-teman. Dan Pak Bakri meresponnya dengan tertawa. Ida, kamu malu sama siapa?" Jawab sang istri, "Ibu malu sama Pak Misran, Pak Budiman, semua ibu-ibu PKK kampung ini dan seluruh masyarakat desa Sukoharjo ini." Dan saat itu anaknya sedang mengintip perbincangan kedua orang tuanya. Sang istri pun menangis dan berbicara, "Kelakuan bapak sudah keterlaluan, suka membuat keributan di desa ini." Itu si istrinya bilang seperti itu kepada suaminya. Kemudian suaminya menjawab, "Tak usah dengarkan perkataan orang. Yang penting suamimu ini memberi nafkah dan tertidur," teman-teman, sang suaminya, karena suaminya itu mabuk berat ya. Si anaknya itu datang kepada ibunya. "Ibu, Rudi malu dengan kelakuan bapak yang suka mabuk-mabukan dan selalu bikin onar di desa ini." "Sabar ya nak, suatu hari nanti jika ada sesuatu yang besar terjadi pada bapakmu, mungkin dia sadar dan insaf dari kesalahannya. Rudi sering diejek di sekolah, Bu. Rudi selalu dihina dengan sebutan anak tukang mabuk." Curhatan anaknya kepada sang ibu. Kata ibunya berkata, "Sudah berangkat ke sekolah sana, nanti kamu terlambat." "Ya sudah, Bu, Rudi sekolah dulu." "Iya nak, hati-hati." Dan Rudi pun berangkat. Di perjalanan, Rudi bertemu dengan teman-temannya. Pada saat perjalanan ke sekolah, Rudi bertemu dengan Ismi dan Dula, teman sekelasnya. Mereka sangat mengerti perasaan Rudi sebagai anak Bakri yang hobinya mabuk-mabukan. Karena itu Ismi dan Dula tidak pernah mengejek bahkan membuli Rudi karena mereka mengetahui bahwa Rudi adalah anak yang baik dan tidak mau mencontoh kelakuan ayahnya. Dan temannya pun menyapa Rudi. "Hai Rudi, selamat pagi." "Hai teman-teman, selamat pagi juga." "Hai Rudi, selamat pagi," kata si teman-temannya. "Pagi-pagi kok sudah cemberut saja, pasti masalah bapakmu lagi ya?" Pertanyaan dari teman yang tadi ya, teman-teman. Terus si Rudi menjawab, "Ya, seperti yang kalian berdua tahu, bapakku itu hobi mabuk-mabukan. Suka keluar malam dan pulang pagi. Memang sih nafkah yang bapak berikan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi perilakunya itu yang membuat aku dan ibu malu dan sedih," kata si anaknya Pak Bakri ya, teman-teman. "Sabar ya Rud, pasti suatu hari nanti bapakmu akan mendapatkan peringatan dari Yang Maha Kuasa atas perilaku selama ini. Terima kasih teman-teman atas pengertiannya." Itu respon si teman-teman Rudi, teman-teman. 3 bulan kemudian, seperti biasanya, waktu sudah menunjukkan pukul 6:01. Pak Bakri pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tidak seperti biasanya, kali ini bukan cuma mabuk, Pak Bakri juga muntah darah. Ida, aku pulang Ida." Dan istrinya pun terkejut melihat kondisi suaminya. "Ya ampun Pak, kenapa mulut Bapak penuh dengan darah?" Si sang suami atau Pak Bakri itu muntah-muntah. "Ida, perutku sakit sekali," dan tak lama terjatuh pingsan.
Sang istri lari saking paniknya. Sang istri pun pergi ke sebuah rumah tetangganya, yaitu Pak Misran. Pak Misran, tolong Pak, suami saya pingsan dan muntah darah. Kemudian, tenang Bu Ida, tenang. Nah, kebetulan Pak Budiman ada di sini. Iya Bu Ida, ada apa? Pak Bakri muntah darah ya Bu? Tanya Pak Budiman. Iya Pak Budi, Pak Misran, suami saya muntah darah. Saya harus bagaimana? Saya bingung, kata si sang istri. Ya sudah, ayo cepat Pak Budi, kita harus segera menuju rumah Bu Ida. Setibanya di rumah Bu Ida, Pak Misran langsung memapah Pak Bakri, sedangkan Pak Budiman sudah siapkan mobilnya. Dan Pak Bakri pun ditopang dengan istri dan tetangganya tadi ya teman-teman, untuk menuju ke rumah sakit. Akhirnya Pak Bakri pun dibawa ke rumah sakit daerah, dan sesampainya di rumah sakit, Pak Bakri pun segera ditangani oleh dokter instalasi gawat darurat dan beberapa perawat. Setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan pemeriksaan penunjang ultrasonografi. Perut Pak Bakri ditunggu sebentar ya Pak Bu. Ya dok, itu si rombongan tadi disuruh menunggu. Tak lama kemudian hasil pemeriksaan ultrasonografi pun dibacakan oleh dokter. Jadi begini Bu, tanda-tanda penyakit ini salah satunya adalah muntah darah. Ada juga yang berak darah. Pemeriksaan fisik Pak Bakri menunjukkan pembesaran hati. Maaf sebelumnya, adakah riwayat mengkonsumsi minuman keras beralkohol pada Pak Bakri? Kemudian, ya dok, suami saya sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan dia suka sekali memabukkan. Jadi hasil penelitian dokter itu bahwa Pak Bakri terkena pembesaran hati ya teman-teman, karena ulah yang sering mabuk-mabukan seperti itu. Dan dokter pun berkata lagi seperti ini. Sudah saya duga hal ini terlihat dari bau minuman keras di tubuhnya. Pemeriksaan fisik dan dari hasil USG semua mengarah pada siposis hati. Tapi masih bisa sembuhkan dok, kata tetangganya teman-teman. Kasihan anaknya masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dari ayahnya. Memang Pak Bakri ini adalah pemain di desa yang hobinya mabuk dan membuat onar di desa kami. Tetapi sebagai tetangga yang baik, kami ingin Pak Bakri sembuh dok. Dan dokter pun menjawab, perkembangan penyakitnya meragukan bapak-bapak dan ibu sekalian. Penyakit ini dapat berlanjut menjadi kanker hati jika tidak ditangani dengan baik dan jika pasien masih mengkonsumsi minuman keras. Begitu ya dok. Jadi suami saya tidak bisa sembuh 100% ya dok. Sang istri pun sambil menangis mengucapkannya. Betul Bu, penyakit sirosis hati memang tidak bisa sembuh 100%, tetapi tingkat keparahannya dapat dicegah. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi Pak Bakri bahwa mengkonsumsi minuman keras terus-menerus dapat membahayakan kesehatan. Iya dok, jawab si sang istri. Baik, saya akan memberikan resep dan obat ini harus diminum oleh Pak Bakri secara rutin. Kemudian di ruangan dokter, pasien di ruangan 308 apa sudah siuman? Kata perawat, sudah dok. Ini resepnya ya, silakan jika bapak-bapak dan ibu mau menengok Pak Bakri di ruangan 308. Pak Bakri sudah siuman dari pingsannya. Oh baik, terima kasih dok, kami pamit dulu. Ya silakan. Di ruang Pak Bakri, sudah tidak terlalu sakit kalau seperti ini jadinya. Saya sudah tidak ingin meminum alkohol lagi. Itu sih kata Pak Bakri teman-temannya. Dan sang istrinya juga bertanya, gimana keadaanmu Pak, sudah membaik? Masih terasa sakit Pak? Itu akibatnya Pak Bakri yang suka mabuk-mabukan. Kemudian Pak Bakri pun meresponnya, sudah tidak terlalu sakit kalau seperti ini jadinya, saya sudah tidak ingin meminum alkohol lagi. Dan Pak Bakri pun bertobat atas kesalahan-kesalahan yang sudah dia perbuat. Dan ini teman-teman ada pesan dari buku atau dari komik ini teman-teman. Begini isinya.
teman-teman mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah banyak dengan jangka waktu yang lama dapat memicu timbulnya penyakit mematikan, sirosis hati dan kanker hati. Kalian tidak mau kesehatan kalian di masa depan terancam seperti Pak Bakri, kan? Organ tubuh kalian rusak dan tidak bisa lagi digunakan untuk beraktivitas dengan baik. Kalian harus menjalani perawatan terus-menerus sampai ajal menjemput. Hal ini tentu saja tidak hanya menyiksa diri sendiri, tapi juga orang lain yang ikut merawat dan membiayai kita. Oleh karena itu, jangan pernah sentuh minuman keras ya. Hati-hatilah, minuman keras bisa membuat kecanduan. Nah, untuk kalian yang belum tahu, sakit risosis hati itu adalah penyakit pada hati yang ditandai dengan munculnya jaringan parut yang membuat permukaan hati tampak berbenjol-benjol. Sakit sirosis hati dapat disebabkan oleh konsumsi minuman keras yang banyak dan dalam waktu yang lama. Nah, menurut WHO, konsumsi 15 liter alkohol murni per tahun dapat memicu 200 penyakit kronis, diantaranya sirosis hati dan kanker hati. Orang Asia tidak tahan alkohol. Alkohol dapat memicu perasaan gembira berlebihan atau euforia. Akibatnya peminum alkohol menjadi sulit untuk mengendalikan emosinya dan gampang marah. Jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih pesan dan cerita dari episode ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena ulah kita. Maka dari itu kalian tetaplah menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap pada pembacaan komik ini. Mohon maaf dimaklumi. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.